Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngopi, berjumpa lagi di podcast Ngopi episode 2 bersama saya, Rida Aulia Putri. Pada episode kedua podcast Ngopi kali ini, saya ditemani oleh Aura Putri Agatha yang akan berbincang santai mengenai TOEFL Edition, Aura's Experience and Tips. Simak selengkapnya di podcast episode Ngopi kali ini. Oke, sebelumnya Kak Aura, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sih. Gimana kalau Mbak? Alhamdulillah baik juga. Liburan kegiatannya ngapain aja nih Mbak? Diem aja sih di rumah kebanyakan. Soalnya kan pandemi juga ya, nggak bisa keluar. Betul, masih pandemi ya, jadi di rumah aja, stay at home. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke topik pembahasan kita kali ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa TOEFL ini adalah sebuah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Ini adalah keterampilan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang tanpa dikaitkan secara langsung dengan proses pembelajaran. Menurut Kak Aura nih, seberapa pentingnya sih TOEFL dan mengapa kita harus tahu tentang TOEFL? Kalau menurut aku ya, TOEFL itu tuh penting banget sih. Apalagi kan sekarang mau daftar beasiswa, mau pekerjaan juga seringkali lihatnya nilai TOEFL gitu. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa penting, penting banget sih. Apalagi zaman sekarang kan udah gampang untuk nyari pekerjaan di luar negeri kan. Nah, salah satunya yang penting itu ya TOEFL ini. Betul banget. Jadi kayak bisa nunjang kita buat masa depan nanti ya, buat jenjang pekerjaan. Selanjutnya nih, menurut Kak Aura sendiri, kita tuh harus ikut TOEFL nih sekitaran umur berapa mulainya? Umur berapa ya? Saya itu tergantung dari kalian mau daftar beasiswa atau daftar apapun itu yang butuh nilai TOEFL-nya tuh kapan. Karena kan nilai TOEFL sendiri berlakunya cuma 2 tahun. Jadi kalau misalnya mau ikut tes TOEFL kapannya itu tergantung kalian mau daftar itunya kapan. Oke. Tapi biasanya nih, kalau Kak Aura sendiri, mulai dari umur berapa udah ikutan tes TOEFL? Aku ikut dari SMA sih pertama. Oke. Terus selanjutnya nih, TOEFL ini kan seperti yang tadi udah Kak Aura bilang ya, penting banget. Kalau menurut Kak Aura sendiri nih, di mahasiswa FMIPA, mereka nih udah paham belum sih tentang TOEFL dan sudah banyak belum sih yang mempersiapkan dan mengikuti tes TOEFL? Aduh, susah juga ya kalau misalnya disuruh tanya berapa banyak. Soalnya kan tiap orang tuh beda-beda. Dan mungkin sebagian besar udah ada yang pernah ikut tes, tapi gak TOEFL resmi, mirip-mirip TOEFL gitu kan. Jadi kayaknya lumayan banyak kali ya. Oke, menurut Kak Aura berarti udah lumayan banyak ya. Ya, Selanjutnya nih, kalau misalnya mahasiswa FMIPA ini belum banyak misalnya yang belum paham tentang TOEFL, Kak Aura nih ada saran nggak sih atau solusi buat mereka-mereka yang memang belum paham tentang TOEFL? hmm, eh, banyak ya. Sekarang itu banyak yang namanya free webinar guys, belakangan ini. Dan sempat-sempat kemarin tuh aku juga nemu pelatihan untuk TOEFL sama IELTS. Jadi kalau misalnya teman-teman masih banyak yang bingung apa itu TOEFL, apa itu IELTS, dan bedanya antara keduanya, mungkin bisa cari-cari gitu ya kayak webinar atau pelatihan TOEFL yang sebenarnya nggak selalu bayar sih. Kemarin yang aku ikut juga itu cukup gratis. Itu emang gratis. Oke, apalagi lagi masa liburan kayak gini kan ya buat ngisi waktu luang, bisa banget Ya, ikut webinar, banyak banget webinar-webinar gratis. Nah, terus terkait dari saran yang udah Kak Aura kasih nih, boleh nggak sih Kak Aura ceritain sedikit tentang pengalaman Kak Aura buat mempersiapkan tes sama ikut tes TOEFL? hmm. Jadi waktu itu tuh aku nyiapin tes TOEFL, sebenarnya cuma singkat ya, sekitar 2 bulan gitu. Dan ini jangan ditiru sih sebenarnya, soalnya lebih baik kalau nyiapinnya lebih dari itu. Mungkin sekitar 3 sampai 4 bulan, biar kalian tuh lebih mantap lagi kalau misalnya mau ikut tes. Nah, biasanya kalau aku mau ikut tes,
itu mulai dari ngulang lagi materi-materi dasar yang udah kita pelajarin dari sekolah. Misalnya kayak tenses atau enggak IPO, sama banyak-banyakin baca vocabulary. Soalnya bakal penting banget sih nanti. Apalagi di tes sekolah kadang keluarnya tuh kata-kata yang aneh. Makanya lebih banyak belajar vocabulary lebih baik. Untuk latihan juga, aku banyakin ngerjain soal dari buku sama dari internet. Jadi manfaatin aja deh yang ada kalau bisa. Dari persiapan yang tadi udah Kak Aura jalanin ya, ada nggak sih yang bikin Kak Aura nih jadi kesulitan? Terus bisa dijelasin nggak nih bagian apa yang bikin Kak Aura sulit dan gimana cara ngatasin situasi kayak gitu? Yang bikin sulit ya, sebenarnya kalau dilihat sulit itu semuanya sulit apa ya, dalam segi bikin jenuh, lebih ke bikin jenuh, terus sama malas juga. Kan tiap hari disuruh ngapalin vocabulary gitu ya, berapa kata perharinya, itu kan jenuh banget, terus males dan yang sampai sekarang masih jadi masalah gitu. Eh, Terus kalau untuk cara aku ngatasin itu, biasanya aku tuh inget-inget lagi tujuan aku, kayak aku ngikut pas TOEFL tuh karena apa gitu, pengen dapat nilai yang bagus tuh untuk apa, dan jangan sampai nanti di akhirnya menyesal. Soalnya kan salah satu prinsip aku juga, do what you want but don't regret it later gitu ya. Jadi aku milih sesuatu itu harus benar-benar mantap. Jangan sampai nanti di kemudian hari nyesal juga. Gitu. Oke, berarti emang sulitnya tuh di situ ya, dari rasa males dan rasa konsisten buat terus belajar gitu kan ya. Dan kembali lagi tadi solusinya berarti harus ingat tujuan awal kita buat belajar itu kenapa. Terus untuk tadi kan sebelumnya Kak Aura udah jelasin nih buat sumber belajarnya itu dari internet ataupun buku. Apa ada sumber-sumber yang lain buat belajar TOEFL ini? Hmm, Mungkin ya di kota-kota kalian mungkin ada yang les Inggris juga, termasuk aku pernah ikut gitu. Nah, itu juga bisa sih, tapi kan itu butuh biaya ya. Jadi emang lebih baik kalau bisa sih belajar sendiri aja kalau emang gak butuh les kayak gitu. Dan sebenarnya banyak juga kan buku-buku TOEFL yang emang udah tebel, isinya ada materi sama latihan, itu juga udah cukup lengkap sih kalau misalnya mau belajar TOEFL. Oke, makasih itu Kak Aura udah dikasih tahu tips-tipsnya. Nah, terus selanjutnya nih, tadi selain itu ada nggak sih tipsnya nih biar teman-teman yang tadi uh, rasa males buat konsisten itu biar terus juga banyak yang masih takut buat mencoba. Ada nggak sih tipsnya buat teman-teman yang masih takut buat coba tes TOEFL ini? Hmm, eh, Gimana ya? Mungkin dilihat dari peluangnya gitu ya. Kalau misalnya kalian ikut tes sekarang, itu banyak banget peluang yang bisa kalian dapat. Soalnya eh, kebanyakan sekarang persyaratan untuk dapat itu beasiswa atau magang atau student exchange gitu, itu butuhnya nilai TOEFL. Jadi menurut aku coba aja sekarang, nggak apa-apa, selagi masih ada waktu gitu. Jangan sampai nanti kalian udah mau daftar beasiswa nih, bukannya bulan udah deket-deket gitu. Itu kan mepet-mepet malah hasilnya nggak maksimal. Jadi lebih baik dicoba dari sekarang. Percaya diri aja lah, nggak apa-apa. Nah, betul. Percaya diri aja. Selagi sekarang udah ada kesempatan, harus dicoba. Jangan mepet-mepet. Nah, terus ada tips juga nggak nih biar nilai TOEFL itu tinggi? Kan biasanya TOEFL itu kan beda-beda nih jenisnya, dan juga kita pasti bakal dapat skor yang beda. Ada nggak sih tipsnya biar dapat nilai TOEFL yang tinggi? Salah satu tips yang banyak aku dengar gitu ya dari guru les aku juga itu banyakin latihan soal. Soalnya kalau kalian makin banyak latihan soal itu kalian makin beradaptasi sama nanti tes TOEFL-nya bakal gimana gitu. Gak kaget waktu lihat soal, udah ada banyak persiapan juga. Oke, berarti sering-sering banyak latihan soal gitu ya. Sebagai penutup nih, buat terakhir dari Kak Aura, boleh nggak sih ngasih
untuk teman-teman FMIPA nih dan juga teman-teman yang dengerin podcast ini, tips atau motivasinya biar mau konsisten mempersiapkan TOEFL. Dari aku ya, mungkin balik ya ke prinsip aku kayak lakuin aja yang kalian mau sekarang daripada menyesal nanti. Terus tentuin komitmen kalian sama tujuan kalian yang mau dicapai. Kan kalau misalnya kalian udah ada tujuan sama komitmen, kalian kayak udah tahu nanti mau ngapain aja. Jadi dipegang terus. Siap, siap. Makasih banyak ya Kak Aura. Tadi itu udah dikasih motivasi sama tips dari Kak Aura. Makasih banyak sebelumnya Kak Aura udah mau datang. Demikian bincang-bincang kita dalam podcast episode kali ini. Terima kasih untuk Kak Aura yang telah menemani saya selama beberapa menit di podcast Ngopi episode kedua ini. Serta terima kasih juga buat sobat-sobat ngopi yang telah mendengarkan episode kedua. Nantikan podcast dengan tema menarik lainnya. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih.